Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Himatir Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan kelanjutan video pembelajaran tentang proses pembuatan worksheet ya, atau neraca lajur atau kertas kerja. Oke, yang sebelumnya Anda sudah mempelajari mengenai membuat neraca saldo. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Di sini yang perlu Anda ingat kembali bahwa sebelumnya kita sudah sampai di neraca saldo ya. Di neraca saldo di mana di sini antara debit dan kreditnya kita sudah sama. Nah, ketika membuat worksheet di sini sebetulnya tujuannya adalah untuk mempermudah ya kita menyusun pelaporan ya, khususnya pelaporan keuangan. Di antaranya ada rugi laba ya, kemudian ada perubahan ekuitas, kemudian juga ada neraca. Nah, selanjutnya itu juga kita bisa cross check ya untuk akun-akun apakah terdapat kekeliruan atau tidak. Nah, di sini terkait dengan pembuatan worksheet ini di awalnya kita ngambil dari sumber neraca saldo. Ya, jadi kita tinggal memindahkan saja di kolom yang paling depan. Nah, di sini jika ada informasi tambahan terkait dengan transaksi di usaha jasanya Dewi ini, itu nanti kita bisa lakukan jurnal penyesuaian. Ya, tetapi di soal yang pertama ini kita tidak ada informasi tambahan sehingga tidak menyebabkan perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, jika ada jurnal penyesuaian, maka kita akan membuat ayat jurnal penyesuaian. Ya, nanti di contoh 2 kita akan belajar yang ada informasi tambahan. Nah, jika ada informasi tambahan dan dibuat jurnal penyesuaian, maka nanti kita tambahkan di sini. Jurnal penyesuaiannya tentunya akan merubah neraca saldo. Neraca saldo ini nanti akan menjadi neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini kita ke laporan laba rugi ya, karena di sini diasumsikan tidak ada jurnal penyesuaian. Sehingga karena tidak ada jurnal penyesuaian, maka yang kita ambil adalah data akhir, yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian ya, karena memang tidak ada yang perlu disesuaikan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat nanti mempermudah penyusunan laporan, kita buat worksheet-nya di sini. Yang perlu diingat bahwa ketika untuk di pos laba rugi itu yang kita pindahkan itu adalah yang kode akun 4 dan 5 ya, jadi hanya 4 dan 5. Sedangkan untuk di neraca adalah 1 sampai dengan 3. Nah, di sini kita pindahkan saja posisi di neraca saldonya dia di sebelah mana. Kalau dia di sebelah kredit, kita pindahkan di sebelah kredit. Nah, ini di sebelah debit, kita pindahkan di sebelah debit. Gitu ya. Jadi kita hanya memindahkan saldo-saldo sesuai dengan neraca saldo atau sesuai dengan neraca saldo setelah disesuaikan jika ada penyesuaian. Nah, kemudian kita totalkan ya. Nah, di laporan laba rugi ini kita lihat bahwa penjualan dikurangi dengan beban. Jadi ini dikurangi dengan ini, maka selisihnya adalah 145, sehingga posisinya adalah untung ya, atau laba, karena lebih besar penjualan daripada beban yang dikeluarkan. Nah, ini berarti laba bersihnya. Kalau lebih besar beban daripada penjualannya atau daripada pendapatannya, maka akan terjadi rugi bersih. Nah, posisinya di sebelah kredit. Kalau rugi bersih, ini adalah laba bersih. Ya, sehingga kita totalkan, ini sama ya, 250, 250. Kemudian untuk pos neraca, kita tinggal memindahkan saja saldo terakhir di neraca saldo. Ini yang di posisi debit, kemudian ini yang di posisi kredit. Ya, nah kemudian di sini, nah ini belum ada nih 50.000-nya, ini 50.000
ya ini. Nah, di sini, nah karena ada laba bersih, maka kita pindahkan di sebelah kredit. Kenapa kredit? Karena nanti akan menambah modal kalau keuntungan, ya. Kalau kerugian pun nanti di sini juga akan mengurangi modal, ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita sudah sama. Nah, gitu ya, mudah bukan untuk membuat worksheet. Nah, nanti kita akan belajar yang lebih detail lagi ya, bila mana ada penyesuaian. Nah, ini membuat worksheet. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Oke, kita sudah selesai ya. Nah, berarti perusahaan ini adalah dalam posisi laba bersih ya sebesar 45.000. Nah, ini adalah worksheet ini untuk mempermudah kita membuat laporan keuangan. Nah, sekarang kita membuat rugi laba. Nah, di sini ya dalam membuat rugi laba yang pertama tentunya tadi kita tinggal memindahkan saja ya pos yang 4 dan 5 ya. Nah, kita buat dulu judulnya ya, daily clinic laporan laba rugi ya untuk periode yang berakhir ini kan bulan Januari ya, berarti 31 Januari 2019. Nah, tadi kita tinggal memindahkan yang kode 4 adalah pendapatan ya, pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa sebesar berapa? Itu ya. Nah, di sini berarti pendapatan jasanya adalah kita kalau nggak salah ini kita lihat pendapatan jasanya 250.000 ya. Kemudian ada beban. Nah, di laporan laba rugi ini kita tinggal menyusun saja ya beban-beban yang ada sama pendapatannya. Nah, di sini ada beban gaji ya. Kita tinggal lihat saja di sini. Nah, ini ya. Ini kan ini ya. Kita pindahkan saja ya beban gaji. Nah, ini ya. Gitu. Kita warnanya hilangkan saja. Oke, dan gaji kita tinggal copy saja dari worksheet ya. Ya, kemudian kita totalnya. Kita totalkan. Nah, berarti 105 kita cek ya, 105 sudah betul. Ya, nah ini hanya ada akun ini saja kalau untuk laba rugi. Ya, jadi akun aset tidak diletakkan di laba rugi ya, seperti itu. Nah, ini sudah selesai nih. Nah, berarti ini adalah total beban operasi ya. Nah, ini supaya lebih mempermudah kita buat saja dalam rupiah ya, ini dalam rupiah. Nah, kemudian di sini adalah laba bersih. Ya, laba bersih ini adalah ini ya dikurangi dengan ini. Jadi laba bersihnya adalah 145. Ini ya, kita sudah cek ya. Laba bersihnya adalah 145. Ya, sama ya. Nah, ini sebenarnya untuk mempermudah worksheet tadi itu ya. Oke. Kita sudah selesai. Nah, nanti Anda teruskan saja ya. Nanti kita gunakan bahasa Inggris semua di sini ya. Kita hitung-hitung latihan ya dalam penggunaan akun-akun di dalam akuntansi ya dengan bahasa Inggris ya. Nanti Anda lengkapi ya. Nah, nanti Anda buat lagi ini ya laporannya dengan menggunakan akun-akun dalam bahasa Inggris. Nah, ini hanya contoh saja ya. Seperti itu. Oke.
selesai kita membuat laporan laba rugi. Nah, selanjutnya laporan keuangan selain laba rugi adalah ini, apa namanya, perubahan ekuitas, ya, karena tadi ada laba bersih, tentunya akan mempengaruhi perubahan modal, ya, modalnya akan naik ya karena tadi ada tambahan dari laba di bulan Januari 2019 tentunya. Kita save dulu. Nah, ini untuk laporan labanya ya. Jadi posisi perusahaan jasa ini adalah laba. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya adalah kita membuat neraca, membuat perubahan modal terlebih dahulu ya. Kita membuat perubahan modal terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuat subjudul terlebih dahulu ya. Membuat subjudul terlebih dahulu untuk laporan perubahan ekuitas ya. Di sini ini adalah laporan ekuitas pemilik. Kita buat dalam rupiah saja. Nah, di sini adalah yang pertama adalah modal Dewi di 2 Januari tentunya ya. Karena di awal ya sebelum ada transaksi ya. Nah, di sini ada penambahan. Ya, ada investasi. Ya. Dari mana? Nah, tadi kan di awal itu modalnya 1 juta ya, berarti ke investasi di sini ya. Investasi berarti sebesar 1 juta. Ya, kita lihat di sini 1 juta. Bersih di sini berarti per 31 ya Januari 2019 adalah jadi 145 gitu ya. Ini penambahannya berarti dari laba. Nah, juga ada pengurangan kan ya tadi ya. Pengurangan ini adalah dari Prev Dewi ya. Prev Dewi di sini kita lihat sebesar berapa di sini? Ada Prev sebesar 50.000 ya. Nah, ini sebaiknya dari sini saja supaya Anda tidak bingung ya. Nah, Prev Dewi ini ya supaya tidak bingung dari saldo dari neraca yang akhir ya. Ini adalah 1 juta. Kemudian ini tadi dari sini boleh atau dari sini juga boleh ya. Ini kemudian di sini berarti kenaikan ya. Kenaikan ekuitas pemilik. Nah, di sini berarti kita lihat pada laba bersihnya 145 dikurangi dengan Prev ya, sehingga kenaikan ekuitas pemiliknya hanya 95.000. Nah, sehingga modal Dewi 31 per 31 Januari 2019 adalah ini ya, awalnya 1 juta, ada penambahan 95. Masalahnya ini harusnya ditambah ya, awalnya 1 juta, kemudian ditambah dengan 95 ya, sehingga total modal awal per 31 Januari 2019 adalah menjadi 1.095.000 itu ya ini. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan laporan ekuitas pemilik. Ya, di sini adalah modalnya menjadi 1.095. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita akan membuat neraca ya. Nah, sekarang proses yang terakhir adalah neraca.
Oke, untuk neraca kita buat lagi untuk subjudulnya adalah ya di sini ya adalah neraca. Kita dalam rupiah saja ya supaya lebih mudah ya. Nah, di sini yang pertama adalah bahwa di neraca itu yang perlu diperhatikan tadi di worksheet itu ada akun yang 1 sampai dengan 3 ya. Nah, sehingga di sini ada aktiva, aktiva dan kewajiban. Ya, di sini adalah kewajiban. Oke, ini perlu diperhatikan. Kita tinggal pindahkan saja ya, karena di worksheet kan sudah ada. Nah, di sini tadi ada kas ya. Kita boleh ngopi dari sini ya, kas, piutang, usaha perlengkapan dan bahan kebersihan. Nah, kita pindahkan di neraca. Itu ya. Nah, seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian di kewajiban itu ada utang usaha dan utang gaji ya. Utang usaha dan utang gaji. Kenapa di sebelah kewajiban? Karena ini adalah utang, berarti kita ada kewajiban ya. Orang lain. Ya. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai. Kita tinggal pindahkan di sini untuk nilainya ya. Nilainya tadi untuk ini berarti kita tinggal pindahkan saja di, nah, kemudian untuk utangnya ya kita tinggal memindahkan. Ini adalah utang usaha dan utang gaji ya. Nah, ini kita pindahkan di sini. Ini berarti sampai sini ya. Nah, oke. Kemudian selain kewajiban tadi di sebelah kewajiban adalah ekuitas pemilik ya. Di sebelah pasifa maksud Ibu ya, ekuitas pemilik ya. Nah, jadi di sini tuh ada aktiva, ini ada pasifa. Ya, nah, aktiva pasifanya ini harus seimbang ya nanti ya. Nah, ini adalah ekuitas pemilik. Nah, ekuitas pemilik tadi itu ada modal Dewi ya. Nah, di sini ya. Nah, kita menjorokkan ke sini ya. Kemudian baru kita totalkan ya. Untuk total aktiva berapa? Tentunya ini harus seimbang ya antara aktiva dan pasifanya, gitu ya. Nah, berarti di sini total kewajibannya adalah total kewajiban dan ekuitas ya berarti ya, dan ekuitas ya. Berarti modal Dewi dulu ya tadi menjadi, nah ini yang dimasukin yang setelah ada perubahan ya. Nah, berarti totalnya adalah kita totalkan, nah berarti menjadi 1.150.000. Nah, kemudian total aktivanya adalah menjadi, nah sudah selesai ya, sudah sama ya, total aktiva dan total kewajiban dan ekuitasnya adalah sudah seimbang ya. Ini adalah untuk neracanya ya. Ini kita sudah selesai dalam membuat neraca ya. Udah ya, bagaimana proses pembuatan neracanya. Jadi kita ambil datanya dari worksheet ya, karena worksheet mudah kita dalam membuat pelaporan ya, khususnya pelaporan
keuangan, ya. Itu. Oke. Bisa dipahami ya, kita dalam membuat laporan keuangan, ya, seperti itu. Jadi kita sudah selesai nih ya. Jadi nanti ininya harus sama ya. Jadi ini harus cocok. Nah, makanya fungsi worksheet ini adalah untuk kita cross check ya akun-akunnya di situ apakah sudah sesuai atau belum. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita sudah membuat worksheet, rugi laba, perubahan ekuitas, dan kita juga sudah membuat neraca. Oke, nanti kita akan belajar lagi dengan contoh lain ya, dengan yang lebih banyak transaksinya tentunya dan dengan ada beberapa informasi tambahan sehingga kita bisa membuat jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, jadi nanti di worksheet ini berarti nanti akan ada pengisian ini. Baik. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa nanti Anda salin, kemudian Anda tambahkan akun-akun dalam bahasa Inggris. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.